Kalau teman-teman pernah nonton film Inception, di mana ada mimpi di dalam mimpi, kali ini selamat datang di dunia programming. Ada yang namanya if di dalam if, atau kita kasih istilahnya adalah nested if atau if yang bercabang. Saya akan komentar bagian atas ini. Kita akan lihat bagaimana cara penulisan nested if ini. Saya akan pindahkan ke bagian sini agar kita bisa lihat dengan jelas variabel-variabelnya. Jadi di nested if ini kita punya if di dalam if. Sekali lagi, kita ambil kasus misalnya, apakah uang programmer lebih besar dari barang? Tentu kasusnya sekarang lebih besar, uang programmer jauh lebih besar dari barang. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa besar? Nah, kita bisa nguji lagi di dalam ini. Apakah uang programmer lebih besar ketika barang ini dikali 2 misalnya. Kita ambil contoh simpel, kali ingat tanda bintang. Kalau dia lebih besar dari kali 2, berarti kita bisa munculin alert. Programmer bisa beli 2 barang. Karena meskipun barangnya ada 2, yaitu 50.000, uang programmer masih cukup. Jadi syarat ini masih benar. Jadi kita akan masuk bagian alert ini. Kalau enggak, kita akan bisa tulis else lagi. Jadi perhatikan, ini if dan else sendiri. Ini semua hanya akan dieksekusi ketika syarat pertama benar, yaitu ketika uang programmer lebih besar dari uang barang. Nah, di dalam if ini kita menguji apakah programmer lebih besar dari barang kali 2. Kalau benar berarti programmer bisa beli 2 barang. Kalau enggak, maka programmer hanya bisa beli 1 barang. Kita akan lihat langsung hasilnya. Saya refresh. Kita bisa lihat programmer bisa beli 2 barang. Karena uangnya programmer sangat banyak di sini. Tapi anggap udah pertengahan bulan sekarang. Udah mulai belanja-belanja, dia beli software baru, dia beli tool-tool baru. Uangnya sisa Rp30.000. Nah, dia masih cukup beli barang sekarang. Tapi ketika barangnya 2 atau dikali 2 udah nggak cukup lagi. Maka yang akan kita lihat sekarang, programmer hanya bisa beli 1 barang. Nah, ini contoh penggunaan dari nested if atau if di dalam if. Kita bisa naruh lagi if di dalam if lagi sampai teman-teman pusing. Atau misalnya kita punya else di sini, kita juga bisa naruh if else yang lain. Yang jelas pastikan sesuai kondisi yang teman-teman inginkan. Nggak harus bentuk seperti ini. Kita udah belajar ada else if, ada juga logika dan atau. Silahkan dimainkannya mana yang lebih efektif. Jadi nggak harus seperti ini. Sesuai teman-teman yang hasilnya kita inginkan dan sedetail apa feedback yang ingin kita kasih ke user. Yang jelas itu dia tentang nested if. Silahkan teman-teman pelajari atau bikin kasus tertentu. Contoh bikin kasus nyata aja biar lebih gampang belajarnya. Sampai jumpa di bagian berikutnya.